birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para asatidz juga hadir bersama kita semua. Pembina Yayasan Al-Fatihul Global, Al-Ustaz Ihsan Salam juga hadir di tengah-tengah kita. Penulis dari buku Iqra'atan Mahabbah, Al-Ustaz Ismail Muhammad Yusuf, Alhamdulillah Ta'ala. Amin ya Allah. Juga para asatidz, pengajar dan mudafir di Pesantren Al-Fatih, dan juga membersamai kita semua di sini ada para santri dari kelas 1 SMA, Masya Allah. dan juga dari kelas 1 SMP sampai 3 SMP. 3 SMP. Jadi dari kelas 1 SMP sampai 3 SMP dan kelas 1 SMA. Amin. Kelas 2 SMA dan 3 SMA sedang tidak di sini. Oh iya. Dan tidak di Motor, sedang tugas di luar ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua patut bersyukur pada Allah, ya, diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu kita di bulan suci Ramadan ini. Amin. Bisa mendapatkan salah satu daripada taman surga. Karena majelis ilmu itu dikatakan adalah salah satu taman surga di antara taman-taman surga yang ada di muka bumi Allah ini. Jadi kalau kita belum sempat umroh atau ke Masjid Nabawi, belum sempat ke Raudhahnya, alhamdulillah kita sudah bisa minimal merasakan Raudhahnya, ya, taman-taman surganya Allah di muka bumi ini, salah satunya di majelis-majelis ilmu. Apalagi yang kita bahas sekarang ini majelis ilmu yang sangat berkaitan dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini yang merupakan bulan Al-Quran. Itu sungguh sebuah kemuliaan yang berlebih, ya. Maka kenikmatan-kenikmatan ini sudah sepatutnya kita semua mensyukurinya. Salawat serta salam tak lupa selalu kita dalam setiap kesempatan curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Mohon izin saya di sini diamanahi untuk menjadi moderator keberlangsungan acara ini. Iya. Saya Syauki. Oh Syauki, Masya Allah Ustaz ya. Ustaz Syauki. Mungkin saya hanya akan membersamai di sesi hari ini saja. Oh besok enggak ya? Besok kebetulan ada acara. Ya. Besok mungkin akan dibersamai oleh Ustaz lain. Oh, siap. Izinkan pada kesempatan kali ini, hari ini, ya, saya akan membersamai untuk menjadi moderator di acara ini sampai sesi siang hari menjelang asar. Kemudian kita akan break untuk salat asar, dan kemudian setelah salat asar kita akan melanjutkan sampai berbuka. Seperti itu. Siap, insya Allah. Insya Allah. Siap? Sampai di hari esok, di pagi hari, sampai di siang hari. Allahu Akbar. Ya. Berikutnya izinkan saya membacakan kata-kata pengantar. Ya, Anda bisa lihat yang sudah terlihat di bukunya. Pak Ihsan aja Ustaz, yang Ustaz Ihsan. Halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk ke jalan yang benar, sebagai petunjuk tentunya mengharuskan Al-Quran untuk dibaca dan dipahami maknanya. Namun
saat ini masih banyak kaum muslimin di Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan dari tahun ke tahun semakin bertambah. Data terakhir menurut data dari hasil survei, Kemenak menyebutkan angka 72,25% umat Islam di Indonesia yang belum bisa baca Al-Quran. Berbagai upaya dilakukan oleh banyak pihak yang peduli dengan kondisi umat Islam saat ini. Namun masih belum banyak memberikan kontribusi dalam program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran (BWA) terpanggil untuk ikut memberikan kontribusi besar bagi pemberantasan buta aksara Quran dengan program Indonesia Ngaji. Dengan metode Iqra' al-Mahabbah, kami berharap menjadi jalan yang akan membantu mengentaskan buta aksara Al-Quran di Indonesia. BWA juga siap bersinergi dengan berbagai pihak, baik pribadi maupun lembaga yang memiliki visi dan misi yang sama. Dengan kerjasama disertai niat yang tulus, kami sangat optimis buta aksara Al-Quran di Indonesia khususnya bisa tertangani dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari, walaupun Badan Wakaf Al-Quran telah berusaha melakukan pembinaan di tengah-tengah umat dengan program Wakaf Al-Quran dan pembinaannya, namun fakta menunjukkan masih banyak dari kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran, 72,25%. Untuk itu, kami berharap semua pihak untuk mendukung gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran nasional ini, sekaligus akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bahwa kita telah turut serta bersama dalam upaya pemberantasan buta aksara Al-Quran. Kami yakin banyak pihak yang punya harapan dan upaya yang sama dengan BWA, sehingga sinergi positif dalam program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang maksimal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ditulis sebagai pengantar oleh Insinyur Haji Muhammad Ihsan Salam, Direktur Utama Badan Wakaf Al-Quran. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja demi mengefektifkan waktu. Kita dengarkan sambutan dulu kah? Masa langsung? Langsung. Kita simak bersama-sama dan perhatikan paparan juga arahan training yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ismail Hamaduddin Habibullah Ta'ala. Amin ya Allah. Amin Ustaz. Siap, dipasang aja biar gak capek toh. Gini ya Ustaz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassunnati ala rasulillah wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Direktur Badan Wakaf Al-Quran Indonesia, Insinyur Haji Salam Muhammad Ihsan Salam, dan beserta penanggung jawab pembinaan Quran Ustadz Hasim dan para asatid, Masya Allah, kepada Direktur Pondok Pesantren Mafatih Ustadz Abdurrahman
dia dan segenap asatid dan asatidah, kemudian para tulab yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya walaupun hari ini dalam keadaan puasa dan suasananya suasana lelah betul, sampai pohon pisang istirahat itu tidak bisa berdiri lagi, itu capek ya, lelah. Tapi saya melihat wajah-wajah ini cerah sekali Ustadz Sauki, karena nanti dengan program pemberantasan buta huruf Al-Quran yang di hadapan saya ini, insya Allah siap ya semuanya, siap ya insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Sangat bersyukur, masya Allah. Kemudian tak lupa juga kita bersolawat atas Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbisik indah dengan cintanya. Di sini ada ini, ya, apa? Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwatil kiram, arsyadani wa arsakumullah. Ini saya sebelum kami mengawali, saya namanya Ismail Hamaduddin, kemudian pernah mondok di Ulul Albab Polokarto Sukoharjo. Pernah dengar Ulul Albab di daerah Bekonang sana. Kemudian pindah Ustadz ke Darus Syahadah Simo Boyolali. Di sana 4 tahun, alhamdulillah. Di pondok itu kita sudah dilibatkan untuk ngajari anak-anak dengan ketika itu metode TPA Iqra. Jadi saya amati dalam perjalanan puluhan tahun itu, Iqra itu ada jilid, ada berapa jilid? Ada 6 jilid. Pernah ngitung satu jilid ada berapa halaman? Pernah ngitung nggak? Ada berapa? Ada sekitar 30-an lebih halaman. Kalau kemudian satu pertemuannya cukup, nggak diulang, betul nggak? Nah, itu harus berapa kali? Jadi satu jilid itu membutuhkan waktu 1 tahun lebih. Itu perjalanan untuk itu. Kemudian mencoba lagi metode yang baru, namanya metode Saqifa. Pernah dengar? Saqifa itu pernah juga kami belajar sama beliau. Bahasa di sini juga kita kasih, nama saya Malarosa kata wajah toko kepada bahaya. Itu lebih cepat. Jadi nggak nyampe 1 bulan itu udah bisa baca Al-Quran dari nol. Kemudian dalam perjalanan lagi kita belajar, coba dong masa nggak ada iramanya. Kemudian kita belajar metode muriki. Na 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 na, itu pakai lagu, udah pakai lagu, senang gitu ya. Ketika mau memperdalam, qadarullah beliau Ustadz Dikron Al-Hafidh dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami mencoba izin ke Saqifa, Ustadz ini kalau metodenya saya lakukan bagaimana? Nggak boleh, suruh bikin sendiri. Oh alhamdulillah, karena kita yang di lapangan Ustadz. Karena rata-rata kalau kita ngajari seseorang itu dengan pakai lagu, itu menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Berarti sepakat sama saya Ustadz. Sepakat. Akhirnya belum langsung kita bikin buku. Kita ngajarnya di, alhamdulillah kita bagian kerohanian di Rumah Sakit Islam Kota Magelang. Kemudian cara kita mengajarkan, kita lakukan. Contoh, Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas. Itu pasiennya nangis, Dad. Kita doakan kayak gitu tuh pasiennya nangis. Rata-rata kalau rawat inap itu berapa hari itu?
Berapa hari teman-teman? Pernah sakit nggak? Pernah dirawat? 6 hari. 6 hari kita ajari dari alif ba ta. Alhamdulillah ketika pulang sudah bisa baca Al-Quran. Itu belum jadi buku, Ustaz. Belum jadi buku. Nah, kemudian kita mencoba lagi. Nah, akhirnya atas izin Allah kita mengisi Zoom. Kemudian ada yang dari Malaysia, ada yang dari mana itu, Maluku Utara, dan kemudian tertarik dengan metode kami. Akhirnya kami jadikan buku. Kemudian alhamdulillah tahap pertama kita ke Pekalongan ketika itu ke Habib Lutfi. Kemudian tahap yang kedua ke Aakim. Tahap yang ketiga ke Ustadz Bakhtiar Nasir. Gitu, AKL itu. Kami silaturahmi ke situ. Kemudian akhirnya jadilah buku ini. Dan terlaunching di tanggal 14 Agustus tahun 2022 di Nurul Bahar Tomalo, Maluku Utara. Gitu, teman-teman. Dan ini insya Allah harapannya kami, teman-teman nanti kalau ngantuk, nanti kita latihan ayunan ya. Latihan ayunan. Setuju? Oke ya, setuju. Dan nanti tadi kita ngobrol tadi sama Ustadz Ihsan sama Ustadz Dia ya. Aku ngingetnya Ustadz Sauki. Karena Ustadz Sauki itu diduhu mahabbah kan? Ustadz Sauki itu artinya apa, Ustadz? Rindu. Ini metode cinta. Apa perbedaan cinta dan rindu? Gitu ya, Ustadz ya. Oke, teman-teman, kembali. Jadi untuk sebenarnya paling seru itu besok, Ustadz. Karena besok itu kita latihan mempraktekkan ayunan ini diterapkan di ayat. Bagaimana cara nanti kalian menghadapi yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, buta huruf, bener-bener kemarin di Serang itu huruf mem itu dikirain huruf alif, huruf ya, huruf ta. Umpamanya kiamati berarti kita mati. Mereka senyum sendiri dan tertawa sendiri. Masya Allah, asik. Jadi penerapannya besok, Ustaz. Nah kalau besok nggak ikut rugi, Ustaz. Astagfirullahaladzim, udah ngancam gitu ya. Oke, teman-teman rahimanyakumullah. Jadi untuk pendekatan huruf hijaiyah itu pertama adalah seperti saya kenal sama Ustadz Dia. Pertama saya mesti tanya assalamualaikum dan tanya kabar, bener gak? Terus sudah ini Ustadz putra berapa, ininya di mana? Oh ini, jadi cerita. Dan ini kita kemas menjadi 4 yang nanti menjadi cengkok. Cengkok pertama, ada beberapa cengkok teman-teman ya. Dan nanti teman-teman yang sudah punya bekal, minta maaf, yang sudah punya bekal seneng dengan irama ros, irama hijaz, irama jiharkah, dan irama-irama yang lain. Dan metode ini, buku ini tidak kalian tidak menggeser, bisa mengembangkan dengan metode kalian sendiri. Monggo Ustaz. Ini Ustaz Hasim, beliau ketua pembinaan. Nanti kalian akan dibina. Insya Allah tenang aja, tidak dibinasakan insya Allah. Ya Ustaz ya. Insya Allah, Masya Allah. Oke, silahkan dibuka halaman 16. Nah. Sudah? Assalamualaikum ya huruf mim. Ini sebenarnya kenalannya huruf alif, huruf apa? Alif sampai ya, Ustaz. Karena ini untuk mengirit pengiritan gitu ya. Jadi mem aja, nanti kan lama-lama bisa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustaz. Assalamualaikum ya huruf mim. Bagaimana kabarmu ya huruf mim? Kamu di mana ya huruf mim? Aku
mencintaimu ya huruf mim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum ya huruf mim. Bagaimana kabarmu ya huruf mim. Kamu di mana ya huruf mim. Aku mencintaimu ya huruf mim. Semuanya 1, 2, 3. Assalamualaikum ya huruf mim. Terus. Bagaimana kabarmu ya huruf mim. Kamu di mana ya huruf mim. Aku mencintaimu ya huruf mim. Bisa insyaallah. Kita ulang lagi. Tenang teman-teman, kalau nafas tidak kuat caranya gini. Assalamualaikum ya huruf mim. Ini nanti membantu sekali ketika praktekkan di ayat ya. Bagaimana kabarmu ya huruf mim. Kamu di mana ya huruf mim. Aku mencintaimu ya huruf mim. 1, 2, 3. Assalamualaikum ya huruf mim. Mantap terus. Bagaimana kabarmu ya huruf mim. Kamu di mana ya huruf mim. Aku mencintaimu ya huruf mim. Alhamdulillah. Nanti teman-teman latihannya khiwar dialog tapi dilakukan. Amin ya robbal alamin. Contoh nanti ini ada berapa? Ada berapa anak, ada berapa tulab, ada berapa ustadz umpamanya saya huruf ba, ini huruf ta. Nanti ini contoh gini. Assalamualaikum ya huruf ta. Kita ba nih. Waalaikumsalam ya huruf ba. Bebas. Mau kemana ya huruf ta. Gitu. Dijawab, aku mau buka puasa ya huruf ba. Oke, siap ya insyaallah ya. Yang penting 4. Itu nanti Tat. Ini muqaddimah. Nah, nanti di akhir mereka wajib. Ya, wajib. Siap insyaallah. Oke. Yuk sekarang ini agak mumet bukunya. Sekarang dibuka halaman 12. Ya ini teman-teman tadi saya melihat ada yang bunyi ada yang enggak. Gitu ya. Kalau yang bunyi harapan 99% itu pasti bisa. Kalau kemudian yang enggak bunyi butuh perjuangan. Bener. Butuh perjuangan yang enggak bunyi. Saya ketika ngajari anak-anak yang nggak bisa, salah pokoknya bunyi, pede pokoknya gitu. Alhamdulillah, mana ketika yang belajar salah ada hukuman, ada dosa? Ada kah Ustaz? Ada nggak? Nggak ada. Berat salah itu malah mendapat pahala. Satu hurufnya berapa? Salahi. Hadisnya ketika ya tak berat 2 ajroni 2 pahala. Nek salahnya berkali-kali berpahala banyak kan Zat? Gitu. Mosok yo mafatih salahnya berkali-kali.
Apa nggak pengen bersama para malaikat, gitu kan? Oke, sekarang coba. Nah, tadi huruf mim. Kita buka huruf mim. Ya, halaman 14 berarti. Ma mi 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 mu mim hurufnya, mim hurufnya, mim hurufnya, mim hurufnya. Tuh 2 3. Ma semuanya. Mi 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 mu mim hurufnya, mim hurufnya, mim hurufnya, mim hurufnya. 4 kali ya. Ini sama seperti assalamualaikum, dengan ini sama, cengkoknya sama ya. Oke, ulang lagi sekali lagi. Datar. Ma mi 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 mu mim hurufnya. 2. Mantap. 3. Mim hurufnya. Bawahnya nun. 1 2 3. Na nun hurufnya. Nun hurufnya. Ya, ini mic-nya ada berapa, Ustaz? Mic. Yang ngantuk dipegangi mic lah, Rasido ngantuk. Tapi nggak ada yang ngantuk, belum ada yang ngantuk kan? Aman ya? Aman. Ayo coba, ada yang mau mencoba ini? Beneran. Teman-teman perhatikan ya, kalau benar-benar kalian masuk nanti sertifikasi, kalian tadi dianggap kalau mau kemana aja, mau ke Maluku Utara jelas di sana diterima. Di Serang itu udah tempatnya BWA. Itu kalian sudah di sana, masya Allah. Saya bawa murid aja dicium-cium tangannya itu sama Pak guru-guru. Padahal nggak ngajari huruf iya. Tuh, ayo. Siapa yang mau mencoba, angkat tangan. Ini luar biasa. Kalau di umum biasanya kayak gini, saya 10 sampai 15 huruf. Karena ini di pondok, nggak perlu Ustaz. 3 huruf aja cukup. Betul? Yuk. Ada? Ini Ustaz siapa? Ustaz siapa? Rahman. Ro berarti. Ra, ya, ro. Ro. Ayo. Ra. Mana mic-nya? Ada mic-nya? Gak ada. Ayo. Coba. Udah kayak gitu aja, keras insyaallah. Ra. Tuh 2 3. Masya Allah. Iya lanjut loh. Masa sudah satu paket? Tuh 2 3. Bagus tengoknya. Hurufnya. Masya Allah terus. Hurufnya. Masya Allah adem. Ya, Masya Allah. Ustaz Rahmat, Masya Allah. Barakallahu fiik.
Bersama-sama. Tuh 2 3. Ra 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 ra. Ri 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 ri. Ru 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 ru. Ra hurufnya. Ra hurufnya. Ra hurufnya. Ra hurufnya. Keren. Ada lagi yang mau jawab? Satu lagi. Yuk, siapa yuk? Yuk. Siapa sampingnya Mas Rahmat? Fikri, Mas Fikri, ayo. La 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 la. Tuh 2 3. La, huruf lam. Yuk, atas sendiri. Masya Allah. Lu 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 lu. Lamnya. Malu cekoknya nih masih. Yuk. Lamhu. Keren. Malu-malu ya Ustaz berarti ya. Bagus loh ini. Ya Allah. Keren. Belum ini nanti pakai praktek loh kita. Kalau kalian nanti ngajar anak-anak nggak kayak gini, atau ibu-ibu ngajar majelis-majelis pakai gerakan. Mereka lebih pakai gerakan dengan suara. Ya. Contoh. Wa 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 wa. Wi 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 wi. Wu 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 wu. Wa hurufnya. Lihat nih. Wa hurufnya. Wa hurufnya. Waw hurufnya. Yuk terakhir yuk huruf ya. Tuh 2 3. Ya. Yi yi. Ya hurufnya. Ya hurufnya. Ya hurufnya. Ya hurufnya. Oke ya, cukup ya. Nanti kalian bisa kembangin sendiri nih. Ya. Abata ini ya. Abatasa jaha khadat darazasa syamsabata. Nanti bisa kalian kembangi. Yuk, apa bareng-bareng? Coba ya. Yuk, 1 2 3. Abatasa ja'a khadan darazasa syamsabata do'a ghafar qalkalama nawahaya. Huruf hijaiyah namanya. 2. Huruf hijaiyah namanya. Huruf hijaiyah namanya. Huruf hijaiyah namanya. Bisa insyaallah. Ayo langsung bawahnya. IBTC. Cukup. Ini butuh tarikan. Bener kan? Nanti haus.
Saya juga haus juga kan, nanti kan sama-sama puasa kita. Oke, sekarang halaman 15. Tapi teman-teman kalau nanti nggak puasa ini harus dipraktekkan ya. Untuk ini meringis, terus kemudian ini nyuruh gitu kayak gitu, itu harus dipraktekkan. Yuk, itu otomatis nanti di tahap 8 itu latihan makhorijul huruf. Tapi nanti di bab yang ke-7. Sekarang halaman yang ke-15. Nah, nanti Mafatih ini punya cerita sendiri huruf hijaiyah. Jadi teman-teman ketika nanti ngajari anak-anak didik kita atau ngajari siapapun itu dengan bahasa seharian, bahasa sehari-hari, nanti kemudian di huruf hijaiyah kan. Bisa insya Allah. Prakteknya besok pagi ya. Biar Ustadz Sauki harus ikut itu. Ya. Oke ya. Saya suka abi umi lagi di mana lagi di mana tuh 2 3 saya suka insyaallah lagi di mana lanjut mana bawahnya ayo yang akhwat di mana yang akhwat lagi di sini. Sekarang coba yang akhwat, ikhwan, akhwat gitu ya. Coba yang akhwat dulu. Kamu suka tuh 2 3. Ikhwan. Akhwat. Ayo lanjutannya. Ulang tuh 2 3. Dari kamu suka tuh 2 3. Ulang dari awal tuh 2 3. Ikhwan. Akhwat. Fafa. Ikhwan. Ada saja. Bersama-sama. Ada saja. Ada saja. Ada saja. Bawahnya semuanya la akala tasyabaha ya teman-teman, sekarang latihan yang B ini tanpa dieja, nanti prakteknya nanti besok ya. Jadi ketika ketemu huruf yang pendek-pendek berjejer, pendek semua. Nah, di sini amala wa amila hasana wa hasani nabata wa nabati nabata wa nabati nabata wa nabati nabata wa nabati tuh 2 3 amala wa amila hasana wa hasani
nabata wa nabati, nabata wa nabati, nabata wa nabati, nabata wa nabati. Bawahnya kadzaba wa sadaqa, abana wa sadaqa. Terus kawata masya, dua salaka wa tamasya, mantap, salaka wa tamasya, salaka wa tamasya. Bawahnya wahidu wa rusulu, syahidu wa majidu, syahidu wa majidu, syahidu wa majidu, syahidu wa majidu. Alhamdulillah. Ini praktek surat Al-Fatihahnya besok aja Ustadz. Nah sekarang kita ini latihan bagaimana cinta ayunan. Ya, sekarang kita latihan tahap yang kedua. Ini ada tadabbur ayat, teman-teman yang nanti bisa bikin orang nangis. Tadabbur ayat ini Masya Allah ya. Rata-rata ibu-ibu jamaah di lapangan itu ketika belajar ngaji kemudian ditutup dengan tadabbur ayat itu, ada pesan apa sih untuk kita, kemudian tafsirnya. Nah nanti ilmu kalian bermanfaat di situ. Masya Allah. Itu bisa akan mengena kapanpun, Masya Allah, itu akan diingat itu. Ketika belajar membaca kemudian bisa mengamalkan apa yang dibacanya. Insya Allah ya. Siap ya. Dan permainannya saat itu besok lagi saat. Ini ada permainan ini. Tapi besok insya Allah ya. Insya Allah. Tadabbur doanya juga sama. Ya sekarang tahap yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah pendek, 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 panjang. Kalau yang kedua ini pendek, panjang, pendek, panjang. Ya sekarang dibuka huruf mim lagi. Karena contohnya mim ya. Ya. Mama, mama, mimi, mimi, mumu, mumu, mamimu, 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 mamimu. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Oh enggak, oke, alhamdulillah. Yuk, 1, 2, 3. Mama, mama. Ulang. 1, 2, 3. Mama, mama. Mimi, mimi. Manimu. 2. Tiga. Masya Allah. Mamimu. Bawahnya. Na 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 na. No 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 no. Mantap. Masya Allah. Ya, siapa yang bawa mic?
ganti yang lain. Coba yang belakang ada yang coba satu huruf. Iya, silakan. Ya kalau alasannya ini haus gitu, aduh repot emang harus ini. Ayo silakan. Ayo bismillah, yakin aja. Caranya kalau megang mic tidak takut itu, kalau takut itu malah dipegang. Bismillah. Dari tadi. Hurufnya bebas, milih yang mana? Dari huruf hijaiyah itu. Silahkan. Silakan. Ustadz ini ya. Yuk, Ustadz. Mana mau huruf apa, Ustadz? Huruf apa? Mama, Satu lagi Zat. Bagus. Keenakan ya? Enak gak sih? Enak kan? Enak, Masya Allah. Ayo. Masya Allah, mantap. Set. Ini set siapa namanya? Ilham, coba halaman 23. Halaman 23. 23 itu sama, udah nggak usah dibalik. 23 ya. 23. Udah? Urushiha. Silahkan coba. Lebih bagus. Tuh 23. Sama, wazirnya sama. Urushiha qutufuha manamiha wa malaha wa malaha. Nah, gini Ustaz, gini. Bentar. Jadi cepat, insya Allah cepat. Kenapa tadi kayak gini? Apa namanya? Kalau yang lain itu butuh 10 sampai 15 kali saya. Ini baru berapa huruf tadi saya? Baru 2 huruf ya, baru 2 kali ya, itu langsung bisa. Dan saya yakin teman-teman juga bisa karena setiap nafasnya ini di sini adalah Al-Qur'an. Beda kalau di luar itu, Masya Allah. Bener ya? Yuk, kita coba lagi huruf K. Huruf K, tadi la, sekarang K, naik. Halaman 22. Kakak, kiki, kuku, kakiku, kakiku. Tuh 2, 3. Kakak, kuku,
kakiku. Yo, sekarang sudah. Ini insya Allah pita suaranya udah mulai bagus kan. Yo, coba halaman 23. Urushiha kutufuha manamiha wa malaha wa malaha wa malaha wa malaha. Tuh 2 3. Urushiha manamiha wa malaha. Yo. Bawahnya langsung, yuk. Adzabaha bawahnya sholat kaya kaya. Bawahnya aman nudhiqahu la nudhiqahu la nudhiqahu. Bawahnya aiban bina binasirin. Oke, sekarang kita lanjut yang B. Ya, ngejar. Ini sebentar lagi asar, Ustaz. Bener gak, Ustaz? Iya, masih 1 jam lagi. Bener kan? Iya, nanti gak terasa. Semakin kesini semakin menarik nek menurut saya. Karena ini latihan sekarang, ini latihan mat arid lis sukun. Ya, yang bikin nanti kalian Masya Allah berkembang suara itu ya. Sama, 1 2 naik melandai, 1 naik 2 melandai, 1 2 naik melandai. Contoh di sini silakan dilihat halaman 23. Yatalawamun yatakhafatun hauna qaidun hauna qaidun. Saya ulangi ya. Yatalawamun yatakhafatun
Hahuna qaidun. Hahuna qaidun. Tuh, 2, 3. Yatanawamu. Masya Allah. Yatakhafatun. Hahuna qaidun. Hahuna qaidun. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Yatanawamun. Hahuna qaidun. Hahuna qaidun. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hahuna hahuna wa kharaqu lahu banin faqa'u lahu sajidin wa ma kanu sabiqin wa ma kanu sabiqin. Tuh, 2, 3. Wa kharaqu lahum faqa'u lahu sajidin wa ma kanu sabiqin. Ulang. Yatalawamun. Tuh, 2, 3. Yatalawamun. Hahuna qaidun. Hahuna qaidun. Wa kharaqu lahu banin faqa'u lahu sajidin wa ma kanu sabiqin wa ma kanu sabiqin. Qala la takhafa wa yakuluna mata walladzi qaddara fahada walladzi qaddara fahada. Tuh, 2, 3. Qala la takhafa wa yakuluna mata walladzi qaddara fahada walladzi qaddara fahada. Yatala. 1, 2, 3. Yatakhafatun. Qaidun. Hahuna qaidun. Wa kharaqu faqa'u lahu
wa ma kanu sabiqin. Qala la wa yaquluna ma Oke, yang akhwat sekarang. Yatalawamun. Mic-nya enggak nyampe ya ini sampai akhwat. Nyampe enggak? Enggak usah. Oh ya, oke. Yuk. 1 2 3. Yatalawamun. Bagus. Yatakhafatu. Bagus, bisa ya? Idun aku lahu faqahu wa ma Qala la wa yaquluna mata walladzi qaddara fahada walladzi qaddara fahada. Siap. Alhamdulillah. Yuk sekarang ikhwan. 1 2 3. Ya talam خرقوا له فقاموا ساجدين قال لا Allah. Alhamdulillah. Gimana? Adem, alhamdulillah. Ya ini kan karena puasa ya Sat ya. Jadi kalau banyak praktek khawatir nanti kalau haus ya. Kalau saya insya Allah senang, insya Allah sampai asar, sampai besok, sampai 3 hari senang saya, benar, senang. Belum nanti kalau di terapkan di ayat itu lebih seru lagi teman-teman. Ya, kenapa mereka cepat itu karena nyanyi, gitu, karena senang pakai lagu. Makanya yang belum tahu huruf hijaiyah, aku harus ngerti huruf hijaiyah, gitu. Nah, tahap yang ketiga ini agak naik Ustaz. Bagusnya tahap yang ketiga ini nanti mau buka puasa. Karena ini yang tahap yang ketiga ini jawab. Jadi naik. Naik. Apa siap? Yakin? Praktek dulu aja. Kalau yang 3 ini naik teman-teman. Contoh gini. Yang 3 ini contoh gini. La takhafu wa la tahzanu sabiru rabitu. Itu naik. Nanti aja ya. Nanti.
Mau mendekati puasa ya? Aman pokoknya aman itu. Oke, ini yang 1 2 ini yang kalem. Ada 2 cengkok ya. Kalau kita perhatikan yang pertama, nana 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 nana, itu kan 1. Yang kedua, ya talawamun nana 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 nana. Nah, nanti kalian mau seperti apa? Nah, karakter suara kalian lah yang akan membaca itu. Jadi Quran itu benar-benar dari Allah, benar-benar firman dari apa? Ada kan teman-teman minta maaf membaca Al-Quran baru membuka langsung ngantuk, ada nggak? Di sini ada nggak yang buka Al-Quran langsung ngantuk, ada nggak? Tapi ada juga yang buka Al-Quran sampai adzan aja ngerti-ngerti adzan sudah nggak ngerti yang dibaca itu udah berapa juz. Ada kan kayak gitu? Itu dari hati. Makanya kalau kita mau mendekat kepada Allah, ini para nasihatnya para ulama ini, itu dengan apa? Al-Quran. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pengen dekat dengan kita, itu dengan doa. Maka teman-teman di buku ini ada semua. Tadabbur Quran ini, tadabbur ayat, tadabbur doa ada gitu. Gitu ya. Oke. Ini istirahat sebentar, Ustadz, istirahat sebentar. 5 menit atau 2 menit. Nanti habis itu coba dipraktekkan.